Tugas Fisika, nama Agnes Deulado, kelas 11 MIPA 5. Halaman 94 menjelaskan alat-alat optik. Apa yang dimaksud alat optik? Alat-alat optik adalah alat-alat yang menggunakan lensa atau cermin untuk memanfaatkan sifat-sifat cahaya, yaitu dipantulkan dan dapat dibiaskan cahaya tersebut digunakan untuk melihat. 1. Kaca pembesar. Lup atau kaca pembesar hanya terdiri dari satu lensa positif dan berfungsi untuk memperbesar ukuran bayangan yang terbentuk di retina. Lup sebenarnya merupakan lensa cembung yang diletakkan antara mata dengan benda yang akan diamati. Sebagaimana yang kalian ketahui, lensa cembung memiliki kemampuan untuk membentuk bayangan maya yang diperbesar jika benda terletak di antara titik fokus dan lensa. Bentuk lup diperlihatkan pada gambar di bawah ini. Untuk lup, benda selalu diletakkan dalam ruang 1 sehingga bayangan dan terletak di ruang 4. Bayangan yang terletak di ruang 4 bersifat maya dan tegak. 5 macam sifat bayangan pada lensa cembung dan cara menentukannya, sehingga jarak yang dibentuk lup selalu negatif. Rumus perbesaran lup tergantung pada keadaan mata kita saat menggunakannya, yaitu apakah mata dalam keadaan berakomodasi atau tidak. Untuk itu, ada dua jenis rumus perbesaran angular loop, yaitu sebagai berikut. 1. Perbesaran angular loop untuk mata berakomodasi maksimum. Kedua, pada pengamatan dengan mata berakomodasi maksimum, bayangan yang terbentuk harus berada di dekat mata. Yang kedua, mikroskop. Mikroskop adalah alat optik yang terdiri atas susunan beberapa lensa pembesar yang digunakan untuk melihat benda, jasad teknik, mikroorganisme, atau bagian tubuh makhluk hidup yang berukuran sangat kecil yang tidak dapat dilihat menggunakan mata telanjang. Proses pembentukan pada bayangan mikroskop. Pada mikroskop, objek yang akan diamati harus diletakkan di depan lensa objektif pada jarak antara fob dan 2 fob, sehingga bayangannya akan terbentuk pada jarak lebih besar dari 2 fob di belakang lensa objektif dengan sifat nyata dan terbalik. Bayangan pada lensa objektif dipandang sebagai objek oleh lensa okuler dan terbentuklah bayangan pada lensa okuler. Agar bayangan pada lensa okuler dapat dilihat atau diamati oleh mata, bayangan ini harus berada di depan lensa okuler dan bersifat maya. Hal ini dapat terjadi jika bayangan pada lensa objektif jatuh pada jarak kurang dari fog dari lensa okuler. Proses terbentuknya bayangan pada mikroskop seperti yang diperlihatkan pada gambar di bawah ini. Dari gambar di bawah ini terlihat bahwa akhir yang dibentuk oleh mikroskop bersifat maya terbalik dan diperbesar. Yang ketiga, teropong. Teropong adalah alat untuk melihat benda-benda yang jauh letaknya, misalnya melihat bintang, musuh di peperangan, dan kapal di laut. Seperti halnya, mikroskop teropong terdiri dari lensa objektif dan lensa okuler. Jika jarak fokus objektif pada mikroskop adalah kecil, maka jarak fokus objektif pada teropong adalah besar. Bayangan yang dibentuk lensa objektif dari benda selalu jatuh pada titik fokus lensa objektif karena letak benda yang diambil sangat jauh. Pertama, teropong bintang. Terdiri dari 2 lensa cembung, yaitu lensa objektif dan lensa okuler. Bayangan dari benda yang diamati lensa objektif selalu jatuh di titik fokus objektif. Untuk pengamatan mata normal yang tidak berakomodasi, bayangan benda oleh objektif jatuh di titik fokus okuler sehingga titik fokus objektif berimpit dengan titik fokus okuler. Untuk pengamatan normal berakomodasi maksimum, bayangan benda oleh objektif jatuh di muka okuler sedemikian sehingga bayangan oleh okuler jatuh di titik dekat mata. PP sama dengan 25 cm. Bayangan teropong bintang bersifat maya.
terbalik diperbesar. Teropong bintang disebut teropong pantul jika lensa objektif pada teropong bintang diganti dengan cermin cekung. Pertama, perhatikan skema atau diagram bayangan oleh teropong bintang untuk penggunaan mata berakomodasi maksimum berikut ini. Yang kedua, penggunaan dengan mata tidak berakomodasi. Pengamatan dengan mata berakomodasi menyebabkan cepat lelah. Untuk menghindari mata cepat lelah, dalam melakukan pengamatan dilakukan tanpa akomodasi dengan santai. Untuk mata tidak berakomodasi, bayangan yang dibentuk oleh lensa okuler berada pada titik jauh mata. SOC. Skema pembentukan bayangan oleh teropong bintang untuk mata tidak berakomodasi dapat kalian lihat pada gambar berikut ini. Sekian dan terima kasih.